Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifda Resmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mina no Nihongo Sokyu yang kedua, yaitu Dai Nijuroka. Nah, di bab ke-26 ini ada 4 pola kalimat. Yang pertama yaitu endes. Yang kedua itu endeska. Yang ketiga endesga plus kata kerja te itadakemasen ka. Dan yang terakhir, endesga, kata kerja tara, i desu ka. Yang pertama ada endes. Endes biasanya digunakan untuk berbicara dengan teman dekat. Nah, fungsinya itu untuk memberi penekanan, meminta, dan memberi alasan serta lain-lain. Jadi, penggunaan ini tidak formal, hanya untuk teman dekat saja. Nah, kalau bentuk tulisannya itu biasanya pakai no desu. Endes itu untuk lisan. Kita langsung saja ke cara pembentukannya. Jadi, di bab ke-26 ini, pakai kata endes itu menggunakan kata futsuke. Futsuke sudah dipelajari waktu pertama kali bab ke-20. Nah, jadi bentuk biasa plus endes. Di sini yang pertama ada kata kerjanya. Saya mengambil kata kerja kau, yaitu membeli. Nah, yang kata kerja yang bentuk mas itu kan biasanya kaimas. Bentuk kamusnya yang akan datang itu kau. Di plus endes jadi kaundes. Yang kedua ada negatifnya. Biasanya itu kaimaseng. Karena bentuk biasa jadi kawanai. Plus endes jadi kawanai des. Yang ketiga ada bentuk lampau. Biasanya itu kaimashita. Keubah jadi bentuk biasa itu kata, bentuk kata kerja ta, plus endes jadi katandes. Selanjutnya itu ada lampau, bentuk lampau negatif. Biasanya kaimasen deshita. Kalau bentuk biasa jadi kawanakata, plus endes menjadi kawanakatan des. Yang kedua ada kata sifat i. Di sini saya mengambilnya dengan arti mahal atau bisa juga tinggi. Biasanya itu yang bentuk akan datangnya takain des. Bentuk negatifnya takakunain des. Nah, bentuk lampaunya takakatan des. Bentuk negatif lampaunya takakunakatan des. Selanjutnya ada kata sifatna. Nah, kata sifatna ini untuk yang bentuk akan datang itu bisa ditambahin na. Di sini saya mengambilnya dari yume yang artinya terkenal jadi yume nandes. Nah, negatifnya biasanya kan yume ja arimasen. Nah, menjadi yume janain des. Untuk bentuk lampaunya biasanya yume deshita menjadi yume datan des. Nah, yang untuk negatif lampau biasanya yume ja arimasen deshita menjadi yume ja nakatan des. Selanjutnya ada kata benda. Nah, kata benda itu tuh sama kayak kata sifat na. Kalau yang bentuk akan datang pasti ditambahin na. Sini saya mengambilnya dari kata benda yang artinya ulang tahun di tanjobi menjadi tanjobinan des. Untuk negatifnya jadi tanjobi janain des. Bentuk lampaunya menjadi tanjobi datan des. Nah, yang terakhir bentuk negatif lampau yume janakatan des. Jadi memang kita tuh harus bisa mengetahui mana kata kerja utsuke, kata sifat, kata sifatnya, kata benda agar bisa memasuki pola kalimatnya yang benar. Jadi kalau misalnya kata sifat i kan gak perlu pakai tambahan lagi.
Nah, kalau kata sifat na dan kata benda itu tuh harus pakai gitu. Jadi memang harus bisa menentukan mana ini kata-kata sifat i atau kata sifat na atau kata benda. Di sini ada contoh kalimatnya. Yang pertama, ashitawa maru beruno eigao niron desu. Yang artinya, besok saya akan menonton film Marvel. Yang kedua, kyou wa yuki ga futte irun desu. Hari ini turun hujan. Hari ini turun salju. Nah, di sini kita juga harus bisa mengetahui di mana keterangan waktunya berada. Entah itu besok atau sekarang, biar kita bisa memasukkan kata kerjanya untuk kata kerja lampau, kayak lampau atau bentuk yang akan datang atau negatif. Gitu. Selanjutnya ada Kino depato de pasokon wo katan desu. Nah, di sini kata keterangan waktunya kan kemarin, jadi kita memakai kata kerja kata, bukan kau. Karena sudah terjadi. Menjadi kemarin membeli komputer di department store. Nah, yang selanjutnya itu kabangga yasuin desu. Kata yasui itu merupakan kata sifat i. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Menjadi tasnya murah. Selanjutnya, itu ada ryori ga juzu janain desu. Juzu merupakan kata sifat na. Nah, ini bentuknya negatif, jadi janain desu. Saya tidak pandai memasak. Selanjutnya yang kedua, ada endeska. Endeska itu digunakan ketika pembicara memastikan atau meminta keterangan hal yang dilihat atau didengar. Kayak kita penasaran akan sesuatu yang kita dengar atau lihat. Jadi kita bisa bertanya melalui endeska. Berikut adalah contoh kalimatnya. Yang pertama itu doshita desu ka? Onaka ga itai desu. Nah, doshita itu merupakan bentuknya biasanya doshimashita ka gitu. Nah, kita bisa memakai doshita desu ka? Onaka ga itai desu. Jangan lupa itai itu merupakan kata sifat i, jadi tidak perlu ditambah lagi, langsung tambahin des jadi itai desu. Yang kedua, doshite kino gakko ni konakattan desu ka? Kenapa kemarin kamu tidak datang ke sekolah? Nah, ini ada kata kino, lalu kita memasukkan kata kerjanya konakatta. Artinya kenapa kamu kemarin tidak datang ke sekolah? Yang artinya aku demam. Byoki dattan desu. Byoki merupakan kata benda untuk lampau, jadi tambahin data. Aku demam. Selanjutnya, ame ga futteiru desu ka? Apakah turun hujan? Nah, biasanya ini ditunjukkan misalnya nih, kita melihat teman kita itu lagi basah kuyup, padahal di luar tuh nggak hujan. Nah, terus kita bisa nanya, ame ga futteiru desu ka? Gitu. Nah, selanjutnya, dare ni keiki o ageru desu ka? Mau memberikan kue kepada siapa? Selanjutnya yang kelima, kono chokoreto Smith-san ga sukutan desu ka? Coklat ini, apakah saudara Smith yang membuatnya? Selanjutnya, yang nomor 6 ini, Maiyasa shinbun wo yomimasu ka? Nah, di sini ada juga nih, ketika ditanya tidak ada unsur endes-endesnya, tapi kita bisa memakai kata endesnya di jawabannya, di alasannya. Contohnya ini Maiyasa shinbun wo yomimasu ka? Gitu. Apakah setiap hari membaca koran? Iye, yomimasen. Jika enggak nai desu. Biasanya mungkin pertanyaan ini untuk yang lebih di bawah dan yang atas jawabannya gitu, lebih sopan untuk orang-orang yang jabatannya di bawah kita, terus kita jawabnya tuh lebih sopan gitu. Nah, di sini jika nggak nai des, kenapa nai? Karena kata kerja
um, arimasen kan bentuk biasanya nai, jadi tambahin nai desu. Nah, selanjutnya, kyo wa, jika enggak arimasu ka, apakah hari ini ada waktu? Nah, jawabannya, sumimasen, kyo wa chotto tomodachi to yakusoku ga arun desu. Nah, ini jawabannya bisa pakai arun desu. Maaf, hari ini ada janji dengan teman. Yang ketiga, itu endes ga, plus kata kerja te itadakimasen ka. Nah, NDSG ini biasanya untuk memulai cerita atau pembicaraan. Nah, ini juga bisa untuk satu keinginan yang besar. Misalnya, Tokyo e ikitain desu ga? Gitu. Tapi ga-nya bukan untuk tetapi ya. Cuman kayak keinginan. Nah, kalau misalkan kata kerja te itadakimasen ka untuk meminta bantuan. Nah, itadakimasen ka ini merupakan ungkapan yang lebih sopan dari te kudasai. Jadi kalau misalnya mau berbicara dengan yang tingkatnya lebih tinggi, boleh pakai itadakimasen ka. Kayak oshiete itadakimasen ka? Gitu. Misete itadakimasen ka? Nah, fungsinya untuk ada endesganya itu biar memperjelas kita tuh minta bantuannya tuh apa gitu. Karena kan diceritain dulu nih. Atau memulai. Berikut adalah contoh kalimatnya, yaitu shodo wo naraitan desu ga? Ii sensei wo shoukai shite itadakimasen ka? Saya ingin belajar kaligrafi. Bisakah Anda memperkenalkan guru yang baik untuk saya? Gitu. Nah, yang kedua itu Shiyakusho-e ikitain desu ga? Chizu wo kite itadakimasen ka? Saya ingin pergi ke balai kota. Bisakah Anda membuatkan peta untuk saya? Jadi dia memohon. Di sini kayak ini untuk memperkenalkan, kalau ini membuatkan peta. Pokoknya ingat saja kalau misalnya itadakimasen ka itu kata kerjanya itu bentuk te, jadi harus diubah dulu. Kita memang harus tahu itu kata bentuk dari kamus, terus te, bentuk ta, bentuk nai, bentuk mas, gitu. Nah, yang terakhir ada endes ga, kata kerja tara i desu ka. Nah, kata kerja endes ga sama tara i desu ka ini sama kayak pola kalimat yang itadakimasen ka. Ini untuk satu keinginan yang besar atau memulai cerita. Nah, tara i desu ka-nya itu berfungsi untuk meminta bantuan atau petunjuk kayak saran. Misalnya kita pengen melakukan hal ini, nah kita meminta bantuan kepada teman, harus kayak gimana nih sarannya gitu. Ini bisa pakai tari desu ka. Perlu diingat kalau yang rai desu ka ini bentuknya bentuk ta. Nah, kalau itadakimasen ka tadi bentuknya bentuk te. Itu. Jadi memang harus benar-benar diingat. Contoh kalimat yang pertama yaitu tomodachi ga tanjubi nan desu ka? Nani yo agetara ii desu ka? Teman saya sedang ulang tahun. Sebaiknya memberikan apa? Nah, ini kayak meminta saran ya. Sebaiknya kita harus memberikan atau hadiah-hadiah yang kayak gimana gitu. Yang kedua yaitu kokuritsu toshokan e ikitain desu ga? Dono basu ni notta ii desu ka? Nah, aku ingin pergi ke perpustakaan nasional. Sebaiknya naik bisnya bagaimana? Gitu. Jadi dia pengen ke perpustakaan nasional tapi nggak tahu nomor bisnya. Dan makanya dia nanya nih ke temennya, harus naik bis yang bagaimana? Oh iya, jadi untuk tarai desu ka itu bisa pakai do ya. Misalnya, pasporto nakushitain desu ga? Doshita ii desu ka? Nah, shitanya itu kan merupakan kata kerjanya bentuknya yang suruh kan. Nah, bentuk ta jadi shita.
Nah, sekarang kalau udah akhir, saya akan mengingatkan kembali tentang pola kalimatnya. Jadi yang pertama endes, yang kedua endeska, yang ketiga itu ada dua pola kalimat yaitu endesga, kata kerja te itadakimasen ka, yang keempat itu endesga, kata kerja tarai desu ka. Jadi memang um, bab 26 ini sebenarnya mudah untuk dipelajari jika kita mengetahui bentuk-bentuknya. Sama kayak bab-bab yang lainnya. Karena Minano Nihongo 2 itu memang kita harus peka terhadap sebuah kalimatnya gitu. Memang harus peka. Baik, sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Arigatou gozaimasu.